Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada kisah ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror kereta tengah malam, misteri stasiun Angker. Malam itu, gemuruh kereta terdengar samar-samar di kejauhan. Bayu, seorang petugas keamanan stasiun, sedang berjaga sendirian. Stasiun tersebut terkenal angker, terutama di shift malam. Bayu merasa malam ini akan berbeda dari biasanya, seolah ada sesuatu yang sedang mengintainya. Bayu, 35 tahun, adalah seorang petugas keamanan yang sudah bekerja di stasiun tersebut selama 5 tahun. Ia dikenal sebagai orang yang berani dan tegas. Namun, malam ini, ia merasakan ketegangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Bayu adalah seorang yang skeptis terhadap hal-hal gaib. Tetapi cerita-cerita dari rekan-rekannya membuatnya sedikit waspada. Sekitar pukul 11 malam, Bayu mendengar suara langkah kaki di peron. Ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Ia mengira itu hanya imajinasinya. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Lampu-lampu peron berkedip-kedip, dan suara kereta yang seharusnya tidak beroperasi pada malam hari terdengar jelas. Malam itu, ketika Bayu sedang berjaga di peron yang sepi, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung peron. Wanita itu berpakaian era 70-an dengan gaun panjang dan rambut yang diikat ke belakang, tampak kebingungan dan cemas, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang hilang. Bayu memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan wanita itu terlihat samar, tetapi cukup jelas untuk membuat Bayu merasakan ada yang tidak beres. Jantung Bayu berdebar lebih kencang saat dia memutuskan untuk mendekati wanita tersebut. Langkahnya perlahan dan hati-hati, sementara pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Siapa wanita ini? Mengapa dia berada di sini pada jam segini? Semakin dekat Bayu melangkah, semakin jelas ia melihat raut wajah wanita itu yang penuh dengan kecemasan. Namun, sebelum Bayu bisa lebih dekat lagi, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh kegelapan malam. Bayu terpaku di tempatnya, merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan pengalaman pertamanya menghadapi situasi aneh, tetapi kali ini terasa berbeda. Ia berusaha tetap tenang, menarik napas dalam-dalam dan mengatur pikirannya. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada, menghantuinya sepanjang malam. Bayu memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang wanita tersebut. Dari cerita warga setempat, ia mengetahui bahwa beberapa dekade lalu, ada seorang wanita yang meninggal karena kecelakaan kereta di stasiun ini. Wanita tersebut dikenal sebagai Rini, seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Malam berikutnya, penampakan Rini semakin sering terjadi. Suara tangisan dan rintihan terdengar di seluruh stasiun. Bayu mencoba berkomunikasi dengan Rini, namun setiap kali ia mendekat, wanita itu menghilang. Rekaman CCTV menunjukkan sosok Rini yang berdiri di peron, tetapi hanya terlihat oleh Bayu. Malam itu, suasana di stasiun kereta api Cempaka terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Hembusan angin malam yang lembut terasa seperti bisikan roh-roh gentayangan, membuat bulu kuduk Bayu meremang. Langit yang kelam tanpa bintang menambah aura misteri yang menyelimuti stasiun. Lampu-lampu peron berkedip-kedip.
memberikan kesan seperti cahaya lilin yang berusaha bertahan di tengah kegelapan. Bayu merasa bahwa malam ini akan berbeda. Ia berkeliling stasiun, memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara yang sangat keras tiba-tiba terdengar, seolah-olah kereta sedang melaju kencang di atas rel. Suara besi beradu, deru mesin, dan derit rem yang tajam memenuhi udara, membuat jantung Bayu berdegup kencang. Dengan sigap, Bayu berlari ke arah peron, namun yang ia lihat hanyalah rel kosong yang terhampar di depannya. Tidak ada kereta, tidak ada penumpang. Hanya suara gemuruh yang entah berasal dari mana. Bayu merasa ada yang tidak beres. Dia memeriksa rel-rel itu dengan saksama, tetapi tetap saja tidak menemukan apa-apa. Keringat dingin mulai membasahi keningnya, dan perasaannya semakin tidak enak. Tiba-tiba, di ujung peron yang remang-remang, Bayu melihat sosok Rini. Kali ini, penampilannya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Wajah Rini penuh dengan kesedihan yang mendalam, matanya kosong dan sayu, seolah-olah ia telah menahan beban derita selama bertahun-tahun. Namun yang paling mencolok adalah luka-luka di tubuhnya, seakan-akan ia baru saja mengalami kecelakaan yang mengerikan. Bajunya yang robek dan berlumuran darah menambah kesan menyeramkan sosok hantu ini. Bayu berdiri terpaku, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekati Rini. Ia tahu bahwa Rini ingin menyampaikan sesuatu, namun ketakutan yang mencekam membuatnya sulit untuk bergerak. Dengan tangan gemetar, Bayu akhirnya memberanikan diri untuk melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Rini tidak bergerak, hanya menatap Bayu dengan tatapan yang memohon. Ketika Bayu semakin dekat, Rini mulai mengangkat tangannya yang kurus dan gemetar, lalu menunjuk ke arah ruang kendali. Bayu mengikuti arah tangan Rini dengan pandangannya, merasa bingung dan cemas. Ruang kendali adalah tempat di mana semua kontrol stasiun berada, dan tidak ada alasan bagi hantu untuk menunjuk ke sana, kecuali ada sesuatu yang penting. Bayu mengangguk pelan, menandakan bahwa ia mengerti petunjuk Rini. Dengan hati-hati, ia berbalik dan berjalan menuju ruang kendali. Langkahnya terasa berat, dan setiap sudut stasiun yang gelap seakan mengintai dengan mata tak terlihat. Setibanya di ruang kendali, Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Di dalam ruang kendali, suasana terasa lebih menakutkan. Bayu merasa seolah-olah sedang diawasi. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip, memberikan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Di sudut ruangan, Bayu melihat sebuah meja tua dengan tumpukan kertas dan dokumen yang berdebu. Di antara tumpukan itu, ada sebuah surat tua yang tampak mencolok. Dengan tangan yang gemetar, Bayu mengambil surat itu dan mulai membacanya. Surat tersebut adalah surat dari masa lalu, menceritakan tentang kecelakaan kereta yang mengerikan yang merenggut nyawa Rini dan anaknya. Dalam surat itu tertulis bagaimana Rini, dalam kepanikan mencari anaknya yang hilang, terjebak di tengah rel ketika kereta melaju kencang. Anak Rini yang masih kecil, menurut surat itu, diduga terjatuh dan tertinggal di bawah rel, terperangkap tanpa bisa diselamatkan. Mata Bayu mulai berkaca-kaca saat ia menyadari penderitaan Rini. Ia merasa iba dan memahami mengapa arwah Rini tidak tenang. Bayu menatap ke sekeliling ruangan, berusaha menemukan petunjuk lebih lanjut tentang keberadaan anak Rini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, membuat Bayu menoleh dengan cepat. Di ambang pintu,
Rini berdiri dengan sosok yang semakin memudar, namun tatapannya penuh harapan. Bayu mengangguk pelan, berjanji dalam hatinya untuk membantu arwah Rini menemukan kedamaian. Dengan tekad yang kuat, Bayu memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun setempat yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Malam itu, Bayu bersama dukun setempat mengadakan ritual sederhana di peron tempat Rini sering muncul. Mereka berdoa dan menyalakan lilin, memohon agar arwah Rini dan anaknya dapat menemukan jalan menuju kedamaian. Saat doa-doa itu dilantunkan, suasana di stasiun perlahan berubah. Hawa dingin menghilang, dan rasa tenang mulai menyelimuti. Penampakan Rini muncul untuk terakhir kalinya. Wajahnya kini terlihat lebih tenang dan damai. Di sebelahnya, muncul bayangan seorang anak kecil yang memegang tangannya. Dengan senyuman lembut, Rini mengucapkan terima kasih kepada Bayu, dan perlahan menghilang bersama bayangan anaknya. Setelah kejadian itu, stasiun kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan atau suara-suara aneh. Bayu merasa lega, mengetahui bahwa arwah Rini dan anaknya akhirnya menemukan kedamaian. Namun, ia tetap berjaga-jaga, karena ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak terduga. Bayu melanjutkan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab, namun kini dengan hati yang lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menyadari bahwa keberanian tidak hanya berarti menghadapi bahaya fisik, tetapi juga menghadapi ketakutan yang berasal dari dunia lain. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Kereta Tengah Malam, Misteri Stasiun Angker, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.